Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rumah Tani, channel edukasi sekilas tentang pertanian. Nah, teman-teman semuanya, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana teknik budidaya cabai dalam polybag secara sederhana tetapi menghasilkan produktivitas yang tinggi. Oke, teman-teman semuanya, mari ikuti kami dengan cara like, subscribe, dan share videonya agar bermanfaat bagi semua kalangan-kalangan rekan tani. Oke, teman-teman semuanya, dalam video ini saya akan memberikan gambaran bagaimana kami melakukan proses pembesaran buah dan meningkatkan bobotnya pada tanaman cabai. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana sih trik kami melakukan pembesaran buah cabai agar tidak kecil ya. Nah, di sini sebenarnya banyak sih unsur-unsur tanaman yang dibutuhkan pada fase generatif ini sebagaimana yang tersebar di pasaran. Namun ada satu jenis yang menjadi pilihan terbaik bagi kami karena ini merupakan sebuah terobosan ya yang sudah kami lakukan. Kami melihat daripada hasil yang ditampilkan dari pupuk cair yang kami gunakan ini. Nah, teman-teman, jadi di sini saya ingin menyampaikan sebagaimana terlihat dalam video ini, kita akan membahas sedikit tentang penggunaan kalium cair ya pada tanaman cabai, yaitu tepatnya pada masa generatif. Nah, di sini yang harus kita jaga sekali adalah penambahan bobot dan ukuran buah pada tanaman cabai merupakan harapan kita semuanya. Karena dengan kondisi bobot yang kita harapkan bertambah, maka pendapatan kita juga akan meningkat seiring dengan produksi yang dihasilkan oleh tanaman cabai itu sendiri. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, bahwasannya kalium cair ini merupakan merek dagang yang dipasarkan dengan nama Pureka ya. Pureka ini merupakan kalium cair yaitu senyawa K dengan kandungannya sebanyak 526 gram per liternya ya. Pureka ini merupakan formulasi yang dikhususkan untuk pembesaran dan meningkatkan rendemen ya. Artinya ini di sini penambahan bobot untuk produksi itu juga akan berpengaruh dari hasil aplikasi Pureka ini. Yang lebih menariknya, Pureka ini memberikan warna yang sangat cerah pada tanaman cabai kita ya, seperti yang terlihat di dalam video ini ya. Nah, ini merupakan hasil daripada aplikasi Pureka. Pupuk cair ini saya aplikasikan pada tanaman cabai ini dengan interval waktu yaitu 7 hari sekali atau 1 minggu sekali ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasannya Pureka ini merupakan senyawa kalium. Di sini sudah bebas daripada klor ya. Selain daripada spray, Pureka ini juga bisa kita gunakan untuk kocor pada tanaman cabai ini ya. Tidak mesti harus dispray. Jika memang teman-teman ingin melakukan proses pengocoran di mix dengan pupuk seperti NPK dan lain-lainnya itu, ya silakan saja. Dimana untuk kocor itu kita bisa memberikannya dengan dosis 1 mili per liter dan diaplikasikan dengan interval waktu 2 minggu sekali. Nah, sebagaimana yang terlihat ini, bahwasannya Pureka ini juga bisa diikut sertakan atau dicampur langsung dengan yang namanya pestisida ya, insek maupun fungi, itu tidak bermasalah. Nah, jadi kita bisa menghemat di sini tenaga kerja dan waktu. Artinya kita bisa mengaplikasikan langsung seiring dengan pengaplikasian pestisida. Nah, teman-teman, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, Pureka ini berbentuk selat. Kalau kita tulis itu bahasanya itu celate ya. Pureka ini dapat langsung diserap oleh tanaman. Nah, jadi dia juga mampu mencegah kerontokan bunga dan buah. Ini sangat berfungsi pada tanaman cabai ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah membentuk warna pada tanaman cabai. Artinya di sini tingkat kecerahan warnanya itu lebih meningkat daripada tanpa pemberian Pureka.
Kemudian selain daripada itu, Purka ini juga memberikan tingkat keawetan daya simpan pada buah, yaitu pada buah cabai ya. Untuk tanaman cabai, jika kita melakukan penyemprotannya kita lakukan setelah tanaman itu selesai pada periode pembungaan. Nah, kenapa? Karena tujuan sasaran kita itu adalah untuk meningkatkan bobot dan ukurannya. Nah, jadi jika kita aplikasikan pada masa pembungaan itu tidak akan berpengaruh. Jadi oleh karena itu kita aplikasikan pada saat periode pembungaan itu selesai. Purka ini akan sangat efektif ketika kita aplikasikan pada bakal buah yang sudah terbentuk seperti ini. Untuk dosisnya itu kita bisa mengaplikasikannya itu satu tutup botol ya, satu tutup botol per tangkinya. Nah, tutup botol bawaannya ini sendiri ya per tangki, atau pada umumnya sering disebut sebanyak 10 mili per tangki ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.